Siapa yang menyangka, siapa yang tahu bahwa di dalam serasah ini banyak sekali kehidupan yang tidak terduga. Saya misalnya pagi ini ketika mencoba untuk meliarkan tumbuhan tomat dan mencari tempat di pot yang sebelumnya sudah terbengkalai, ini dimanfaatkan kembali, menemukan kehidupan di luar dugaan. Semut-semut besar itu, kita lihat dia sedang mengangkut telurnya, dan telurnya itu ternyata besar sekali. Ini lembek. Dia akan memindahkannya. Kita cobakan. Mana tadi? Nah, itu dia. Itu telurnya. Ukurannya ini lebih besar daripada telur kecoa, padahal semutnya tidak sebesar kecoa. Dia lebih besar dari semut biasa tetapi tidak sebesar kecoa. Telurnya lebih besar dari telur kecoa. Sebuah keajaiban alam. Setelah saya pikir-pikir, ini lembek ya, tuh. Tidak keras dia, empuk. Setelah saya pikir-pikir, kemungkinan ini bisa kita manfaatkan meskipun secara hukum syar'i, hukum keagamaan, dan ini harus dipenuhi, harus ditunaikan bagi kita umat Islam atau kami umat Islam. Semut adalah salah satu bersama dengan kodok atau katak dari beberapa hewan yang dilarang kita membunuhnya. Nah, dia sedang mengangkut telur lagi. Namun demikian, saya berpikir kita bisa memanfaatkannya secara komersil untuk sesuatu yang menghasilkan uang. Ini baru pemikiran saya dengan belum mencari ketetapan hukum lebih jauhnya ya. Artinya misalnya nih, kita membicarakan tentang hukum semisal, mohon maaf ya, ini karena kita berbicara tentang keilmuan, bukan bermaksud untuk kasar, tapi adalah untuk ilmu dan pengetahuan kita. Misalnya dua hewan yang merupakan hewan yang najis dan haram, dan najisnya itu najis tingkat tinggi ya, mughaladoh. Jadi ketika kita tersentuh olehnya, oleh cairan tubuhnya, tubuh hewan ini, kita wajib untuk membasuhnya sebanyak 7 kali, dan salah satu dari ke-7 kalinya itu dengan menggunakan tanah atau debu, yaitu hewan anjing dan babi. Biasanya saya kalau berbicara dengan orang-orang sekitar saya tidak terbiasa menyebut nama tadi ya, nama denotatifnya, tetapi saya menggunakan nama yang orang-orang sekitar saya bisa memahaminya. Misalnya untuk si A itu saya menyebutnya guguk, dan untuk si B saya menyebutnya oing. Nah, kedua hewan tersebut kan haram ya hukumnya, dan najis. Itu berarti haramnya kuadrat tuh ya, 2 kali lipat paling tidak. Jadi apapun pemanfaatannya,
untuk secara komersil dari kedua hewan tersebut adalah otomatis haram. Nah, untuk semut ini saya tidak tahu apakah dia haram, tapi kalau secara logikanya dilarang dibunuh artinya haram ya. Tapi ini misalnya dimanfaatkan secara komersil, diambil keuntungan ekonomisnya. Misalnya salah satunya itu memanfaatkan telurnya untuk dijadikan pakan burung misalnya, atau pakan ikan. Nah, apakah itu nanti hukumnya menjadi haram, ataukah dibolehkan, ataukah halal? Boleh dengan halal ada tingkatannya sendiri ya secara hukum agama. Bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini karena manusia memang didesain khusus untuk menjadi penghuni bumi dan pewaris bumi. Jadi segala kebaikan di bumi adalah diperuntukkan untuk manusia. Dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit. Dan kehidupan-kehidupan yang di luar dugaan kita ini tentunya juga mengandung banyak kebaikan untuk manusia. Demikian obrolan kita tentang kehidupan di sekitar kita hari ini dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia. Hari ini Jumat 12 September 2024, pukul masih pagi waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.